tidak perlu ketemu Tuhan untuk ngerti kitab suci. Ya Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Jadi tidak perlu ketemu Tuhan dulu untuk bisa ngerti kitab suci. Pak Dede, Anda itu ngomongin Tuhan melulu. Emangnya Anda pernah ketemu Tuhan? Ya. Pernah nggak Anda ketemu Tuhan? Ya kalau Anda tanyanya itu, saya jawabnya pernah. Ya, pertama saya tobat. Dulu saya saya bukan Kristen lah dulu begitu ya. Saya bukan Kristen. Ya. Lalu saya tobat dengan satu perkataan langsung dari Yesus. Kamu ikut aku. Cuman kata itulah yang saya dengar. Ya. Apakah itu ketemu Tuhan? Setidaknya saya mendengar suara Tuhan. Kemudian yang kedua, saya pernah dibawa ke alam maut. Ya, saya mengerti dengan sangat detail itu alam maut. Ya, bahkan saya berani mengatakan tidak ada pendeta romo manapun yang tahu lebih detail tentang alam maut. Dan saya mau bersaksi pendeta-pendeta besar yang kalian anggap besar, romo-romo yang kalian anggap hebat, ternyata ada di alam maut semua. Ya, saya pernah menyebut satu nama, hebohlah Indonesia. Saya nyebut nama ya waktu itu ya. Nama itu pun saya plesetin namanya loh. Ya. Jadi saya pernah. Apakah itu disebut ketemu Tuhan? Saya juga pernah diizinkan melihat bagaimana terjadinya penghakiman terakhir. Ya, sehingga saya berani mengatakan bahwa kalian semua nanti akan dibangkitkan seperti zombie. Ya, orang mati suruh baris, suruh berjejer berhadapan dengan Yesus anak domba. Orang mati tapi suruh jalan, itulah zombie. Jadi semua ternyata benar yang tidak percaya Yesus nanti jadi zombie semua pada waktu penghakiman. Saya pernah melihat itu. Apakah itu disebut ketemu Tuhan? Bisa ya, bisa tidak. Yang paling pas adalah dikuasai oleh roh. Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Karena orang dikuasai roh, maka orang bisa bercerita tentang sesuatu. Oke, tidak perlu ketemu Tuhan untuk mengerti kitab suci. Maka yang harus Anda baca adalah Lukas 24 ayat 45 dan 2 Korintus 3 ayat 14. Benar sekali, untuk mengerti tentang Tuhan, ya, mengerti tentang Alkitab, ngomongin Tuhan, ngomongin Allah, tidak perlu ketemu Tuhan dulu. Lukas 24 ayat 45, dan Yesus yang membuka pikiran kita mengerti tentang kitab suci. Hanya Yesus. Sama dengan 2 Korintus 3 ayat 14, pikiran kamu tumpul karena selubung itu belum dilenyapkan oleh Yesus. Anda mau mengerti kitab suci, Anda mau paham, bercerita tentang Tuhan, tentang Allah, Anda harus jadi orang Kristen. Ya, Katolik tidak bisa, Protestan tidak bisa. Anda tidak akan bisa paham Alkitab. Karismatik tidak bisa, Pentakost tidak bisa, Mormon tidak bisa, Advent tidak bisa. Biarpun kamu bakar menyan sambil toreh-toreh tubuh lalu berkata, Bapak Iblis, Bapak bertanduk, tolong dong buka pikiranku biar mengerti kitab suci. Biar seperti Pak HTD bisa cerita Tuhan, cerita Allah, nggak akan bisa. Yang bisa membuka cuman Yesus. Ya, itu. Jadi tidak perlu kita ketemu Tuhan dulu. Asal pikiranmu dibuka oleh Yesus, maka Anda bisa berbicara, memberitakan Injil Kristus. Injil itu artinya Yesus. Ya, beritakan Injil. Injil itu artinya Yesus, bukan kitab ya. Yang masih memahami apa? Injil itu kitab, wes digajul neng laut biar jadi pendeta ikan duyung. Ya, tidak perlu ketemu Tuhan untuk mengerti kitab suci. Jadi kalau saya bercerita tentang Tuhan, saya bercerita tentang Yesus Kristus satu-satunya Allah, yang penting dibuka mengerti kitab suci, ya. Selubung itu sudah dibuka oleh Yesus,
Orang Katolik tidak mungkin bisa karena Katolik menolak Yesus. Protestan menolak Yesus Allah. Karismatik menolak Yesus Allah. Pentakosta, Mormon, Advent, semua menolak Yesus satu-satunya Allah. Makanya mereka tidak disebut Kristen. Tidak disebut Kristen, ingat ya, mereka tidak disebut Kristen. Katolik bukan Kristen, Protestan bukan Kristen, tapi mereka comot-comot dan ngaku-ngaku Kristen. Yesus dicomot-comot oleh Katolik. Nama Yesus dicomot-comot oleh Protestan, karismatik juga, ya, bahkan dijadikan segala sesuatu. Aku menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Tapi Yesusnya tidak pernah disembah, ya, clear. Jadi Bapak Ibu Saudara yang masih mempermasalahkan mengapa HTD selalu berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, yaitu Yesus Kristus. Emangnya pernah ketemu sama Tuhan, sama Allah, ya? Ya pernah sih, setidaknya 2 kali dibawa ke alam maut sama penghakiman terakhir. Dikuasai oleh roh. Roh itu siapa, Pak? R-nya huruf besar kan? Roh ini ya roh Yesus. Yesus itu sekarang Roh Kudus itu. Ya. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara. Yang penting Anda baca nih. Anda kalau sudah mengalami Lukas 24 ayat ini, kemudian 2 Korintus ini, baru Anda bisa, ya. Selubung pikiranmu sudah dibuka oleh Yesus, pikiranmu juga dibuka atau dibuka mengerti kitab suci, ya, maka Anda akan bisa mengerti tentang Tuhan, tentang Allah, yaitu satu-satunya Tuhan Allah, Yesus Kristus, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17, Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Wahyu 19 ayat 13. Ya, jadi Yesus itu Allah segala Allah. Ya, Rab segala Rab. Ya. Ulangan Ulangan 10 ayat 17, ya. Kemudian Raja segala raja, Tuan segala tuan. Jadi Yesus itu Tuhan, Yesus itu juga Tuan. Tuhan bahasa Inggrisnya Lord, Tuan bahasa Inggrisnya juga Lord, untuk Yesus, khusus untuk Yesus. Kalau untuk saya Tuan itu master, untuk manusia Tuan itu master, tapi khusus untuk Yesus Tuan dan Tuhan sami mawon. Enak tuh kalau HTD jelasin, ya. Anda tidak perlu harus ketemu Tuhan Yesus untuk Anda bisa mengerti tentang Tuhan, tentang Allah. Yang penting pikiran dibuka mengerti kitab suci. Dan perlu saya tegaskan, Katolik bukan Kristen, Protestan bukan Kristen, Karismatik bukan Kristen, Pentakosta bukan Kristen, Mormon bukan Kristen, Advent bukan Kristen. Tapi mereka paling getol ngaku-ngaku Kristen. Comot-comot nama Yesus bahkan lebih heboh. Ya, lebih heboh, tapi Yesusnya dihujat-hujat, direndahkan, cuman jadi perantara. Cuman jadi anak yang abadi, yang masih gondrong, tangan bolong, sujud pada bapak iblisnya. Tapi mereka comot-comot ngaku-ngaku Kristen. Ya, itu, ya. Padahal Kristen itu harus 1 Petrus 4 ayat 16. Nih definisi Kristen itu harus ini, yaitu orang Kristen. Perhatikan 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus itu, dalam nama Kristus itu. Jadi Allahnya orang Kristen itu harus Yesus Kristus. Yang Allahnya bukan Yesus Kristus bukan orang Kristen. Katolik Allahnya bukan Yesus Kristus, bukan orang Kristen. Protestan juga, Karismatik, Pentakos, semua Allahnya bukan Yesus Kristus, berarti bukan orang Kristen. Ini kata Alkitab. Clear? Tidak perlu ketemu Tuhan untuk ngerti kitab suci, ya. Jadi kalau Anda memberitakan tentang kekristenan, tentang Yesus Tuhan, Yesus Allah, tidak perlu Anda harus ketemu Tuhan dulu. Tapi puji Tuhan, ya, saya pernah dibawa ke alam maut untuk melihat alam maut. Tidak ada orang yang ngerti tentang alam maut, ya, lebih ngerti dari saya. Saya bukan nyombong. Saya pernah dibawa juga dalam roh untuk melihat penghakiman terakhir. Nggak ada orang bisa bercerita detail tentang penghakiman terakhir. Kalian nanti jadi yombi-yombi. Yombi bawa kitab masing-masing. Lalu Yesus berkata, go to hell. Pak, pahalaku kan banyak. Nggak laku pahalamu di sini. Ya, Anda yang tidak percaya Yesus, pahalamu tidak laku. Ya, tidak laku. Benar-benar tidak laku. Ya,
ternyata saya cross check sama dengan ayat Alkitab, memang tidak laku. Ya, perbuatan baik itu yang kita tiap 3 hari dari 7 hari ada di gereja gimana Pak? Nggak laku. Kalau Allahmu bukan Yesus, nggak laku. Ya, clear? Tidak perlu ketemu Tuhan untuk ngerti kitab suci. Haleluya, amin.